Dan itu kan bukan di MPL, di MDL kemarin belum. Iya, dan kita juga kemarin dari beberapa minggu yang lalu juga di saat RBN bermain kita sangat menantikan ya dari Jisa itu ingin mengeluarkan ataupun mengeluarkan dari Hanzo-nya, tapi ternyata Onyx lah yang mengeluarkan Hanzo untuk di MPL edisi season 8 ini. Jadi ini waktunya kita akan melihat pertandingan antara Onyx Esports versus Rebellion Game League. Jadi kalian di luar sana pendukung dari kedua tim langsung aja menuju ke Instagram atau dari sebentar, Lung, berubah lagi, Lung. Apa? Agak di kolom komen kita lagi dan lagi Pulung ingin mengingatkan kalau ada komen-komen negatif, ayo langsung kita tiban aja sama komen-komen positif ataupun kita gas mereka dengan caper. Sebentar, Lung, berubah lagi, Lung. Apa lagi tuh? Hanzo-nya jadi mid laner ternyata. Coba puyeng kakak. Drian Hanzo. Waduh. Drian Hanzo. Bentar. Drian menggunakan Hanzo. Sampingnya coba bener, oke. Drian, what? Dia cuma mau masuk dan juga mengambil ke arah purple buff-nya tapi gagal membawa sebuah aksi percobaan di early game. Oke, gua tahu bagaimana strateginya, ingin langsung masuk, dapat 5 hit, dapat ke arah purple buff ditahan, dia mau hilang di situ ataupun enggak itu urusan belakangan Om Wawa ataupun Thalia. Iya, yang penting dapetin dulu nih purple buff milik seorang Jisa. Tapi itu dia mengorbankan nyawanya menjadi first blood bahkan di bawah menit yang pertama. Walaupun sejauh ini 1-1, tapi kita lihat bagaimana dari Suns-nya justru yang agresif banget. Yang kita tahu Suns mainnya itu farming di awal justru menunjukkan bagaimana gameplay agresif dia di arah early seperti ini, Pak Pulung. Yap, itu dia yang terjadi. Namun udah ada serangan balasan yang dilakukan oleh Rebellion Game League, di mana mereka menguasai dari setengah area sungainya. Tapi Kaja di atas sana malah berhasil untuk mengamankan langsung satu Little Crab. Buset, Jisa melakukan farmingnya bisa masuk arah situ loh. Jisa udah level 4, Lightning Bomb dikeluarkan dan mundur lagi semuanya Thalia. Tapi ternyata ada game pause terlebih dahulu. 2 menit kelima. Bener. Aja ke wah, nih sangat-sangat dan makin kreatif lagi makin kesini dan Onyx beserta dengan Adrian lagi Om ya. Adrian lagi usernya. Coba tadi kita udah menyebutkan ya udah bagaimana Adrian dari minggu ke minggu ya. Dan terjadi lagi. Sementara itu untuk sekarang kita lihat ada Sun dan juga Adrian udah mulai bersama. Level 3 dan juga level 4 Turtle mulai hadir. Sementara itu Quad Shadow, Phantom Shuriken langsung aja dikeluarkan. Terlihat ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain Rebellion Game League, di mana 3 playernya udah mulai langsung mancing aja ke arah Turtle-nya, tapi langsung terkena efek dari Law and Order, langsung dicolok begitu aja, terstun. Keyboy-nya ingin masuk jauh lebih dalam lagi, masih santai. Boots-nya jauh akan lebih tebal lagi dengan high loss-nya yang ada di XP Land Thalia. Yap, dan lihat bagaimana kali ini dari Kibonya sudah terkena ejector, tapi masih bisa kembali ke arah belakang, masih bisa selamat. Sementara itu Drian dengan bayangannya, dia masih mencoba untuk mendapatkan satu ball pick off ke arah jauh head, tapi satu tabas terakhir dari Birul justru dia masih bisa selamat. Dan kali ini Turtle nampaknya mencoba untuk diamankan oleh Onyx Esports. 2 ninja di arah mid lane, bener-bener rusuh banget Pak Pulung. Ini 2 ninjanya mulai beraksi di saat mereka bersama nih udah tidak baik-baik saja nih kayaknya. Land of Dawn, Pinnacle ninjanya langsung dikeluarkan. Mau kemana itu Driannya, hanya membersihkan satu wave minion di area mid. Dan Suns-nya pun masih akan melakukan farmingan, masih di bawah 5 menit. Ini adalah waktu yang baik juga untuk mengumpulkan secepat-cepatnya dari sisi level dan juga gold yang dimiliki oleh masing-masing jungler. Birul sendiri di bagian atas, tapi ternyata untuk kali ini udah ada Way of Dragon yang langsung tercipta, ditarik lagi dengan adanya satu Divine Judgment. Hanya saja di tempat yang berbeda udah langsung nongol 2 orang lagi, 3 orang bahkan langsung disetrum begitu aja. Konslet sudah untuk cownya, 1 untuk 1 terjadi pertukaran Thalia. Yap, masih 1 untuk 1 sejauh ini, belum ada yang lebih unggul dari satu sama lain. Tapi kalau kita lihat dari segi network, Onyx Esports sudah mulai meliding. Dan aku mau ngingetin bagi teman-teman di rumah, jangan lupa buat vote momen game favorit kamu di Snack Video. Karena apa? Kamu bisa mendapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Maka langsung aja download aplikasi Snack Video sekarang juga. Tapi kita back to the game kali ini. Oh, sudah ada yang terkena sedikit stun dari seorang Boots dan juga Ryuk di arah bottom lane, tapi masih dicicil kali dari Val-nya. Masih bisa selamat, nggak mau terlalu overcommit dari kedua belah tim sejauh ini Pak Pulung.
Yap, udah ada tadi sebuah seruman ataupun efek stun yang diberikan oleh Eudora. Untungnya masih bisa kabur dengan Quad Shadow yang diberikan oleh Hayabusa, dan dia pun masih selamat kabur dari area tersebut. Walaupun tadi udah ingin langsung mengganggu dan juga mencoba mengambil area dari purple buff yang dimiliki oleh Rebellion Gangplank. Ceweknya udah mulai masuk ke area tengah di bawah menit ke-5 ataupun di bawah menit ke-8. Siapapun yang ditarik oleh Kaja, kesempatan hidupnya pasti akan kecil banget, tapi Kiboy berhasil langsung di-ejector begitu aja, dan sekarang dia pun langsung dilumat habis-habisan. Menghilang lagi satu player yang dimiliki oleh Onyx Esports, Thalia. Iya, sudah hilang satu lagi player oleh Onyx. Tapi walaupun demikian, kita melihat bagaimana dari arah top lane-nya. Cewek nampaknya sudah mulai di set up untuk ganking. 4 pemain dari Rebellion Gangplank ternyata mencoba untuk menzoning cewek di arah top lane karena mereka ingin mengamankan dari segi turtle-nya. Ryuk sudah mendapatkan Hex Claw, bakal bisa stand lagi, tapi dari Hanzo-nya sendiri dengan ada Pinnacle Ninja sudah memberikan informasi ke arah teman-temannya bahwa turtle sudah mulai di start. Vale melakukan ejector ke arah seorang Kiboy. Kiboy cukup sekarat menjadi target utama, tapi ternyata masih bisa ngedash ke arah belakang, masih bisa selamat, dan turtle-nya justru diamankan masih oleh seorang Jisa. Walaupun Val-nya harus tumbang di tangan seorang Sans, tapi walaupun demikian kita melihat kali ini dari Rebellion Gangplank juga langsung tarik mundur semuanya, Pak Pulung. Pengorbanan dari seorang tank di mana dia memberikan dirinya agar untuk ditukar lagi. Untungnya turtle berhasil dia ambil. Andai tadi turtle nggak bisa diambil, buset, itu pasti bakal sangat-sangat rugi sekali dari Rebellion Gangplank. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi di atas sana, tapi cewek dan juga Pirul hanya saling memisahkan diri aja nih, Thalia. Iya, masih saling berhadapan-hadapan, tapi kita melihat lagi-lagi dari Kiboy-nya terkena ejector. Untungnya target yang di-eject itu merupakan seorang Chow, yang mana Chow dengan dia menjadi roamer, dia cukup tebal juga di arah depan, jadi masih bisa untuk menyelamatkan diri ke arah belakang. Coba yang terkena ejector itu Sans atau mungkin Hanzo-nya, udah pasti satu buah punishment bisa diamankan oleh Rebellion Gangplank. Sementara lagi-lagi Val mencoba untuk mencari target optimalnya, siapa yang bisa dia rusuhin di menit-menit awal seperti ini, Pak Pulung. Yap, ini dari dua orang ini juga siapa nantinya akan menjadi korban. Langsung aja Way of Dragon diberikan kepada Huba, tapi ternyata salah arah loh. Salah arah, kehilangan momen, dan selamat sudah Hubanya. Di atas sana ada sebuah pergerakan yang langsung diberikan oleh Sannya. Ingin mendapatkan ke arah satu outer turret, tapi ternyata dia pun harus mengeluarkan flickernya dan kabur dari area tersebut karena melihat dan juga tahu udah ada beberapa player. Tapi sekarang ejectornya connect, jauhnya dilempar, disetrup, digaruk, langsung menghilang dari Land of Down nih, Thalia. Yap, Kiboy-nya tumbang, tapi kali ini dari Vale juga langsung nabrakin dengan ada satu buah bubble force ke arah depan, tapi belum di-ejector. Bukan target yang optimal bagi seorang Val, dan kali ini dia bergerak ke arah mid lane, melakukan flick out ke arah depan, dan Rian menjadi kunci utamanya. Langsung aja di take down, begitu pula dengan ada Huba yang langsung dibalaskan dendamnya. Bus menjadi perlahanan terdepan, dia benar-benar menyerap semuanya, benar-benar ngebadanin semuanya, tapi sudah ada Malvoland dan juga ada Way of Dragon yang terkonek. Val-nya hilang satu demi satu dari Rebellion Gangplank, berhasil ditumbangkan, tapi Kiboy langsung flick out karena belakang ada dia cukup sekarat. Sisanya gak cukup untuk bertahan karena langsung aja digempur oleh Sans dan juga cewek, begitu pula dengan Ryuk, tapi untungnya langsung masuk ke arah turret, berlindung dari serangan teman-teman Onyx Esports. Tapi kali ini kita melihat bagaimana di menit ke-7 perbedaan network yang item yang cukup didominasi oleh Onyx Esports, Om Wawa. Ya, aku lagi ngelihat item dari Boots sendiri di mana sudah selesai untuk Dominance Ice, ada Molten Essence di sana dan bahkan mengarah ke Clock of Destiny juga. Jadi Halo-nya memang akan didesain nanti untuk late game bakal jauh lebih sakit lagi, Thalia. Sedangkan untuk Rebellion Gangplank masih baru ada War Axe dan Roger yang sebentar lagi juga seharusnya akan menuju ke War Axe, Thalia. Yap, tapi itu dia Turtle untuk yang ketiga kalinya. Kali ini berusaha untuk dikontes dari kedua belah tim, Pak Pulung. Yap. Nih, lagi dan lagi nih hanya percobaan untuk bisa mancing mania hacep aja, tapi ternyata tadi pemain yang dimiliki Rebellion Gangplank malah mereka bisa mendapatkan ke arah satu player dimiliki oleh Onyx, bisa sampai sana. Hanzo-nya mungkin masuk ke dalam tubuhnya lagi, diseret habis-habisan. Sannya di bawah berhasil untuk mendapatkan tempat dan juga waktu menghancurkan satu outer turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tertinggal dari sisi objektif sejauh ini mereka lebih unggul, satu objektif dimiliki oleh Rebellion Gangplank. Sementara itu Kiboy yang kau memiliki ke arah
mana mulai digebukin, dicakar, dipukul pakai tongkat. Hilang sudah lagi dan lagi. Untuk keypointnya udah 4 kali dia mendapatkan gempuran yang dilakukan oleh pemain Rebellion Gambling kita lihat. Iya, dan kali ini dari Rebellion Gambling mencoba untuk mendapatkan satu buah objektif di area tengah, tapi Birul cukup sekarat, dia harus langsung flick out ke arah belakang dan juga recall kembali, gak mau terlalu overcommit, dia juga sudah kehabisan dari segi energinya. Sementara itu kita melihat kali ini dari arah mid lane Boots yang berganti lane, dia ngejagain di area tengah, gak mau sampai memberikan satu objektif parat oleh ke arah Rebellion Gambling Papulung. Nih balik lagi nih, Sannya tetap ya bisa dibilang dia sangat gigih banget, tapi sekarang Sansya berhasil diinjektor, belum ada lagi sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan ataupun memberikan damage tambahan hingga Sansnya sempat untuk mengeluarkan shadow kill dan juga kuat shadow ke bagian belakang. Dia hanya selamat, pertempuran kembali terjadi di bagian tengah. Birul seorang diri dikebukin rame-rame, sementara itu untuk Kipoinya langsung aja mendapatkan bantuan, tapi ternyata tidak. Drian hanya melihat dari kejauhan. Bahkan untuk kali ini Kipoinya lah yang diserang habis-habisan oleh Birul dan juga rekannya. Hilang lagi pemain Onyx Esports, di mana sekarang Rebellion Gambling unggul dari jumlah poin kill. Ada Burst di bagian tengah, masih santai aja. Ring of Fire langsung dikeluarkan guna untuk bisa menghilangkan satu webinar, tapi dia juga udah berhasil mendapatkan satu play dan sekarang dibalaskan lagi oleh Jisa dengan garukannya yang begitu menyakitkan Salia. Iya, berusaha untuk bertahan di area mid lane dengan glory pathway milik seorang Hylos. Dia berhasil untuk mendapatkan Birul dan mencoba untuk mengamankan atau masih mempertahankan objektif turretnya, tapi sayang sekali dia harus mengorbankan nyawanya di tangan seorang Jisa. Dan kali ini Onyx Esports setelah mereka sudah berhasil ditumbangkan 3 pemainnya oleh Rebellion Gambling, mereka harus lebih waspada karena dari networknya perlahan-lahan Rebellion Gambling ini sekarang udah mulai mengejar nih Omawa. Iya, pelan dan pasti banget sih. Apalagi Kiboy dia menemui kesulitan untuk bisa masuk ke dalam semak-semak. Berhubung di sana ada Huba dengan Iudoranya. Dan juga pastinya eject dari Val. Dia nggak bisa asal masuk ke dalam semak sekarang, Mbak Bulung. Ini stopper-stopper yang dimiliki oleh Rebellion Gambling bikin puyeng banget sih Om. Susah sekali untuk melakukan sebuah pergerakan, tapi Birulnya seorang diri ditarik lagi, langsung ditembak ataupun diberikan sabetan lewat shuriken yang dikeluarkan. Tapi setidaknya itu memberikan sedikit waktu agar mereka pemain Rebellion Gambling bisa langsung mendapatkan ataupun menggocek-gocek ke arah Lordnya. Ring of Punishment langsung dikeluarkan, tapi Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Rubinya. Pertempuran terjadi di bagian atas sana, Sans di belakang. Kuat Shadow ke depan, udah ingin mengeluarkan Shadow Kill tapi malah diinjektor begitu saja. Hanya saja Ryuk tertinggal sendirian, dikebuki rame-rame, hilang sudah seluruh darah yang dia miliki. Kelar kali ini, tapi mereka setidaknya mendapatkan Lord walaupun satu center turretnya di bagian tengah udah berhasil dilumpuhkan juga nih Talia. Iya, objektif turret terpenting dari Rebellion Gambling di area mid lane sudah berhasil ditumbangkan, tapi kali ini nampaknya Lord bakal cuma nge-buying time aja. Tidak akan terlalu berefek karena teman-teman dari Onyx Esports, tapi itu dia Val terkena shadow kill, masih bisa bertahan dan dibantu langsung oleh seorang Jisa. Otomatis langsung dengan cepatnya, dengan sigapnya kembali lagi ke belakang dengan adanya kuat shadow. Hayabusa masih bisa bertahan, tapi di area bottom lane di sisi lain kita melihat bagaimana Boots 1v1 situation dengan adanya seorang Birul. Cukup untuk digebuk dengan ada clone teknik, tapi langsung datang rame-rame cewek dan juga Kiboy flick out ke arah depan, belum mendapatkan divine judgment-nya dan bakal dilepas saja satu spell yang terbuang sia-sia Pak Pulung. Yap, dia pun masih bisa memberikan ataupun nge-buying waktu lagi. Ada beberapa player yang dimiliki oleh Onyx tadi mengejar ke bawah hingga tercipta juga space yang ada di bagian tengah di mana center turretnya juga udah berhasil diambil. Nah, ini dia nih, antara orange buff yang dilempar atau ternyata kali ini langsung diamankan aja orange buff-nya ya kayaknya tadi ya. Orange buff-nya diamankan oleh menghilang, bisa nggak akan mendapatkan orange buff-nya? Akan satu ke tangan siapa? Oh, ada Drian yang memakannya dengan Demon Fist yang dia miliki nih kayaknya Om bawa ya. Betul, karena memang langsung bisa secure tadi ya Demon Fish-nya. Dan mari kita intip-intip lagi untuk item gamenya. Di sini Kajanya udah full damage. Holy Crystal, Divine Glaive, Twin Blade, Calamity Reaper itu udah jahat banget. Apalagi kalau yang terakhir nanti bakal mengarah kemana? Blood Wings kah nantinya untuk Kaja sendiri. Dan Rebellion Gambling mereka akan sangat bergantung kepada Roger di sini. Karena Rogernya harus habis-habisan juga ketika dia udah dive in. Teman-temannya harus follow up ke bagian depan. Sehingga akan menyisakan satu buah split yang bakal dimainkan oleh Birul. Tapi Birul juga masih tampaknya stick together. Dan ini kumpul 5. Sebentar lagi kita akan melihat efek dari kumpul 5 melawan 5 dibuka oleh Jisa. Sabar, dia akan di-ban di sini Pak Pulung. Ini gimana ya? Coba lihat, serigala ada, tenyem ada, kuda ada, burung ada, lengkap bedah. Ini apa?
Udah kayak kita lagi jalan-jalan ke Ragunan. Begitu banyaknya juga. Sementara itu Val dengan konsol yang dia miliki langsung maju ke bagian depan. Terlihat ada Drian yang akan menjadi korban, sedikit lagi Epi tersisa. Langsung aja dihajar habis-habisan. Pertempuran yang akan terjadi di area dari Purple Bomb yang terjadi ataupun yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tapi pertempuran untuk saat ini Pusing masih bisa menahan seluruh damage yang dikeluarkan ataupun diberikan oleh Rebellion Gameflick. Hanya ada Drian seorang diri Om Wawa yang berhasil terkena. Tapi Thalia, ini dia serangan yang dilakukan oleh Rebellion Gameflick. Sangat-sangat mendadak dan mengejutkan. Iya, bahkan Rian menjadi target utamanya, dan Rian dengan HP yang cukup tipis dari seorang assassin otomatis ketika dia langsung di lock oleh Rebellion Gameflick dengan mudahnya bisa menjadi punishment atau instant kill. Dan kali ini Rian sudah respon kembali, bisa join ke arah teman-temannya, tapi lihat bagaimana dari Rebellion Gameflick, monyetnya bandel banget Pak Pulung. Biru dari tadi melakukan split push di arah bottom lane, sekarang pindah lagi ke arah top lane, seolah-olah dia emang tugasnya untuk nge-split push aja gitu Pak Pulung. Ya karena kalau dia udah mengeluarkan clone tekniknya itu ya Tarat nggak ada rasanya lagi gitu loh. Pasti bakal dibikin, kita dengar dari efek suaranya aja pasti akan sangat-sangat berbahaya sekali. Tapi ejektornya untuk kali ini untungnya masih gagal, dan Keyboy pun masih selamat nih. Oh bahwa nih dari Rebellion Gameflick mereka sangat menguasai bagaimana Lane of Dawn, dan juga sekarang mereka menguasai dari area river ataupun tiap initiate yang akan dilakukan loh bahwa. Iya, sebenarnya semakin late game di sini kesempatan Rebellion Gameflick untuk menang game ini lebih besar lagi. Mereka punya Sun, split push udah kuat banget dan pastinya harus dijaga oleh lebih dari satu orang, dan itulah yang mungkin lagi dilakukan oleh Rebellion Gameflick sekarang. Lihat bagaimana Sunnya nge-defense dulu karena memang harus motong semua minion-minionnya. Tapi ya Rebellion Gameflick ada baiknya mereka bertahan, mereka nge-defense sambil menunggu opportunity atau kesempatan Pak Pulung. Yap, ini dia tadi ada satu ejektor yang udah melemparkan ke arah booth, tapi ternyata di belakangnya udah langsung ramai aja rekan-rekan dari Onyx Esports langsung hadir dan juga ingin melakukan sebuah tindakan balasan. Karena sekarang Valnya langsung berhasil ditangkap, jauh headnya tertinggal sendirian, Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu aja. Masih ada Jisa yang masih berusaha untuk bisa memberikan sebuah backupan, tapi Jisanya langsung mundur ke bagian belakang, tapi masih dikejar juga habis-habisan. Jisanya sedikit lagi, Petrisa masih bisa lagi berubah dengan adanya mode dari manusianya, transformnya masih menyelamatkan. Hanya saja coba kita lihat dari minimap, ini dia dari Taehyungnya berhasil mendapatkan satu inhibitor turret yang dimiliki oleh Onyx Esports lewat clown yang dia miliki nih. Wow Thalia. Iya, itu dia ngeselin banget dari seorang biru. Tapi di sisi lain ternyata Lordnya berhasil untuk di take over oleh Jisa dan bahkan menumbangkan satu pemain dari Onyx Esports. Dan kali ini mengarah ke arah seorang Sasvi Garung dengan ada satu volley count punch. Pertama pecah, Jisa masih menunggu, dan apakah Sans menjadi target keduanya. Triple kill bahkan langsung dikantongi oleh seorang Jisa. 3 pemain dari Onyx harus tumbang bersama dengan adanya Lord yang berhasil dicuri Rebellion Gameflick. Kali ini mereka benar-benar meng-outplay pemain dari Onyx Esports Pak Pulung. Wow, Jisanya udah gak kebendung lagi juga loh damage-nya. Ini menit segini, Roger dikasih makan terus. Dari tadi dia baru mendapatkan satu death aja, 915 KDA yang dia milikin untuk sekarang. Coba lihat Birol di bagian bawah dengan clone teknik yang dimiliki, dia berubah lagi, udah banyak banget tubuhnya sekarang. Di bagian tengah ada lagi Glorious Pathway yang udah dikeluarkan guna untuk memperlambat pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Gameflick. Sementara itu dari best turret-nya udah langsung hilang. Objektif gaming aja dari Rebellion Gameflick tidak ingin memberikan kesempatan lagi, dihancurkan Onyx Esports di game yang pertama Thalia dan juga Om Wawa. Wow, Onyx Esports, apa yang terjadi dengan mereka Om Wawa? Ya, lebih ke arah strategi dari Onyx Esports tidak berjalan dengan semestinya. Sebagaimana kita tahu tadi untuk dia